Kita doakan semuanya semoga cepat sembuh seperti sedia kala tanpa bekas. Syafakumullah. Jadi Ana di sini menggantikan, mudah-mudahan mohon maaf kalau banyak kekurangannya karena briefingnya juga singkat sekali. Sebelumnya Ana mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, tidak boleh mengambil foto, video, audio dalam bentuk apapun kecuali dari tim yang bertugas. Yang kedua, anak-anak tolong dikondisikan, ya ibu-ibu tolong. Yang ketiga, HP harap di mode diam atau di silent. Nomor 4, dilarang lalu lalang di depan kamera. Lalu pertanyaan ditulis dan dikumpulkan di panitia untuk yang mau bertanya. Lalu di sini juga saya akan menyampaikan beberapa program-program dari Jejak Sahabat. Yang pertama ada tabiat. Tabiat itu ada 2, yaitu tabiat counseling dan ada 3, tabiat counseling, tabiat istiqomah, dan tabiat mitra. Serta ada juga program kurban dan sunatan massal. Untuk yang tertarik silakan hubungi panitia atau cek di Instagram Jejak Sahabat. Oke, tanpa mengulur waktu lagi karena waktunya tidak panjang, kita akan langsung pada pembahasan ya Ustaz mengenai yang akan dibahas hari ini tentang gaya hidup ya Ustaz ya. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang kembali mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik kaplingan tanah di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempertemukan kita di rumah Allah. Dan ini mudah-mudahan merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan, di mana Allah mempertemukan kita di rumahnya, tempat terbaik di permukaan bumi. Subhanallah, ana dengan antum bertemunya kemungkinan besar hanya di masjid. Kita tidak bertemu di tempat wisata, kita tidak bertemu di tempat perbelanjaan, kita tidak bertemu, subhanallah, pertemuan kita di masjid. Dan begitu juga kebiasaan harian kita. Kita bertemu saudara-saudara kita mayoritasnya di masjid. Walaupun ada 1-2 orang, tapi mayoritasnya pertemuan dengan saudara-saudara kita adalah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah alamatul khair, tanda-tanda kebaikan, karena tempat dan orang itu berjodoh. Tempat dan orang itu berjodoh. Di sana akan ada kita temukan manusia-manusia, tempat bertemunya enggak masjid. Tempat di mana mereka sering bertemu, tempat di mana mereka sering bertatap muka itu bukan masjid. Sebut saja apa yang antum mau sebut. Karaoke kah? Tempat ini kah? Tempat kopi kah? Pasar kah? Baik pasar biasa atau pasar modern. Disitulah mereka sering bertemu. Disitulah mereka sering duduk. Disitulah mereka sering bertatap muka. Lihat manusia dengan tempat berjodoh. Tempat terbaik di permukaan bumi untuk tempat tinggal itu adalah Madinah. Khilaf para ulama tentang kota. Tentang kota itu afdal Mekah atau Madinah. Dan pendapat yang paling kuat adalah Madinah, bukan Mekah. Kalau masjid tidak ada khilaf. Masjid yang paling afdal adalah Masjid Mekah, Masjidil Haram. Soal kota, Rasulullah SAW bersabda, wal madinatu khairun lahum law amun. Madinah lebih baik untuk mereka andai mereka tahu dan mengerti. Lihat, pendapat yang paling kuat, Mekah lebih afdal daripada Madinah. Jadi tempat terbaik untuk domisili adalah apa? Madinah. Untuk lelaki terbaik di permukaan bumi. Kota terbaik pertama adalah Madinah untuk manusia hamba Allah terbaik pertama. Dan kota terbaik kedua adalah Mekah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Lelaki terbaik kedua di permukaan bumi setelah Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tempat berjodoh. Tempat dan manusia itu berjodoh. Jadi perjodohan itu tidak hanya antar manusia dengan manusia. Tempat yang baik bertemu dengan orang-orang baik insya Allah. Sementara orang-orang yang buruk bertemu dengan tempat-tempat yang buruk pula. Ya. Di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita di rakaat yang kedua, wattini wazaitun, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mungkin mayoritas kita hafal, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa yang bisa kita ambil ilmu dari ayat ini? Bahwa, ayo jawab, manusia diciptakan sebaik-baik bentuk. Makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah ciptakan, yang kita lihat, itu tidak ada yang sebaik manusia. Sampai para ulama menantang, siapa yang bisa mencari satu tempat untuk organ tubuh manusia yang lebih baik dari tempat yang sekarang? Manusia tidak akan mampu untuk menemukan itu. Cari tempat untuk hidung yang lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Cari tempat untuk telinga di seluruh organ tubuh ini, di seluruh tubuh kita ini, cari tempat untuk telinga yang lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Cari tempat untuk mata lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba untuk membuat sesuatu pasti lebih jelek dari manusia. Itu pasti. Kalau dia mencoba untuk membuat sesuatu selain bentuk penciptaan manusia ini, dia tidak akan menemukan suatu gambaran bentuk yang lebih baik daripada manusia. Betul tidak? Coba lihat aja. Perhatikan. Orang ngarang bentuk seperti ini, bentuk alien, bentuk ini, bentuk itu, bentuk makhluk yang aneh-aneh. Ya, ada yang wajahnya saja nggak pakai kaki, ada yang kepalanya besar, badannya kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Tak akan ada mereka membuat sesuatu yang lebih baik daripada manusia. Baik. Ini yang sangat masyhur dalam ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Siapa yang bisa mengambil pelajaran yang lebih penting daripada itu di dalam ayat ini? Ayo. Jangan malu-malu. Ayatnya antum hafal, artinya juga antum tahu. Dan bahkan kita bacakan, laqad khalaqnal insana. Cari sebuah pelajaran penting di dalam ayat di mana Allah memberikan kepada kita nikmat yang lebih hebat daripada nikmat yang tadi. Ayo, ada di dalam ayat itu. Bahkan nikmat ini jarang dibicarakan, padahal dia lebih hebat daripada nikmat yang tadi kita bicarakan. Ada di dalam ayat itu. Coba lihat baik-baik. Baca baik-baik, itu akan ditemukan nikmat yang lebih hebat daripada nikmat tadi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Salah juga nggak apa-apa. Kata Imam Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, la yanalul ilma hayyun wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang nimba ilmunya malu-malu atau sombong. Malu-malu nggak dapat ilmu, sombong apalagi ilmu menjauh. Nah, ada ayatnya sudah. Cari nikmat Allah di dalam ayat itu yang lebih daripada nikmat yang tadi. Silakan. Enggak, di dalam ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barakallahu fiik. Nikmat penciptaan.
Nikmat apa? Nikmat penciptaan. Hai manusia, kalian itu diciptakan. Kalian itu diciptakan Allah. Kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kita hanya berbicara sebaik-baik bentuk. Kita belum berbicara kami ciptakan kalian. Mana yang lebih hebat nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat sebaik-baik bentuk saja atau nikmat diciptakan dari awalnya mati menjadi makhluk hidup? Di antara dua nikmat ini yang lebih besar yang mana? Diciptakan atau sebaik-baik bentuk? Menciptakan lebih besar. Allah ketika ciptakan kita, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik bentuk penciptaan, dan diberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa hebat untuk hidup kita dalam penciptaan ini. Dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk kita bisa hidup dengannya di permukaan bumi. Dunia ini Allah ciptakan. Dunia ini Allah ciptakan. Apapun yang ada di permukaan bumi ini Allah ciptakan itu untuk menyempurnakan penciptaan kita. Maksud menyempurnakan penciptaan adalah ketika kita diciptakan, kita membutuhkan dunia beserta isinya. Maka Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk kita hidup. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ayat 29 dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, garis bawahi kalimat untuk kalian. Allah ciptakan hai manusia untuk kalian ma fil ardi, semua yang ada di permukaan bumi, jami'an, semuanya, bumi beserta isinya dan apa yang ada di dalamnya Allah ciptakan. Justru Allah ingin memberikannya karena Allah telah menciptakan manusia. Maka Allah ingin memberikan ini kepada manusia sehingga Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi untuk manusia beserta seluruh isinya. Coba lihat dunia dan isinya. Di dalamnya ada emas. Untuk siapa emas itu? Untuk manusia. Di dalamnya ada perak. Siapa yang pakai perak itu? Manusia. Di dalamnya ada besi. Siapa yang pakai besi itu? Manusia. Di dalamnya ada minyak. Minyak bumi. Siapa yang memakainya? Manusia. Di dalamnya ada berlian. Siapa yang memakainya? Manusia. Di dalamnya ada tanaman. Siapa yang memakai tanaman itu? Siapa yang memakannya? Manusia. Di dalamnya ada hewan-hewan. Siapa yang memakannya? Manusia. Di dalamnya ada ikan. Siapa yang mengambil ikan itu dan menikmati ikan itu? Manusia. Coba lihat. Bumi beserta isinya Allah ciptakan untuk manusia. Dan ini suatu makna yang luar biasa berhubungan dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu, hai manusia, dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk menservis dirimu. Dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk berkhidmat kepadamu. Karena Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia. Siapa yang diciptakan? Pertanyaannya adalah, kalau boleh pertanyaannya seperti ini, siapa yang diciptakan untuk siapa? Siapa yang diciptakan untuk siapa? Walaupun agak kurang pas di sini. Karena siapa di sini maksudnya dunia beserta isinya diciptakan untuk siapa, yang jawabannya adalah manusia. Tapi maknanya difahami. Kalau seandainya kita apakan dengan pertanyaan yang lebih pas, apa yang diciptakan untuk siapa? Tentu gitu kan?
Apa yang diciptakan untuk siapa? Jawabannya bumi beserta isinya. Sebut saja isinya apa? Hewan-hewan, tanaman, emas, perak, terus apa? Apa nama-nama yang saya juga nggak tahu. Penyebutannya dari sains dan teknologi yang ada sekarang ini. Itu berarti dunia beserta isinya. Termasuk dzab-dzabat, bahasa Arabnya dzab-dzabat. Bahasa Indonesianya apa ya? Ini kekurangan saya ini, lebih lancar bahasa Arabnya di mana? Apa namanya ini? Untuk handphone itu apa namanya? Sinyal, dzab-dzabat. Sinyal itu sudah ada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi loh. Baru manusia ketahui sekarang. Telat tahu sebenarnya. Bukan canggih sebenarnya, telat tahu. Paham nggak sih? Dunia beserta isinya sudah dari awal Allah ciptakan. Sinyal itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Dari Allah menciptakan langit dan bumi, sinyal itu sudah ada. Allah ciptakan untuk manusia. Manusia baru tahu, sombong. Baru tahu aja sombong. Nanti apalagi kita nggak tahu. Akan ada iktisyafat, akan ada penemuan-penemuan baru. Akan ada sains-sains baru. Kenapa? Karena dari dulu dan sekarang. Sains ini, kita manusia yang hidup dengan sains sekarang ini merasa bangga, sains termutakhir. 50 tahun yang akan datang ditertawakan orang, sains ketinggalan. Benar tidak? Sekarang kita terlalu bangga dengan sains yang ada sekarang. Anak cucu kita, cicit kita menertawakan sains kita sekarang ini. 50 tahun yang akan datang. Insya Allah. Jadi enggak. Kenapa? Karena manusia akan dengan keingintahuannya Allah berikan lagi, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi. Semakin ada penemuan baru, penemuan mutakhir. Itu bukan justru menunjukkan manusia itu canggih, justru menunjukkan manusia itu bodoh. Sudah ada dari dulu kok, sekarang baru tahu. Baik. Tapi yang kita inginkan bukan itu. Hai manusia, sadarlah bahwa bumi beserta isinya Allah ciptakan untuk dirimu. Maka Allah sangat tidak ingin engkau justru hidup untuk bumi dan isinya. Ini 180 derajat terbalik. Kesalahannya itu 100%. Emas dan perak Allah ciptakan untuk manusia, untuk berkhidmat kepada manusia. Kenapa sekarang ada orang hidup justru dia hidup untuk emas dan perak? Hutan, hasil tambang Allah ciptakan bumi beserta isinya, hasilnya untuk manusia. Kenapa ada orang yang dia hidup untuk tambang itu? Tanaman, hewan Allah ciptakan untuk manusia. Kenapa ada orang hidup justru untuk hewan? Percaya tidak percaya, itulah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat setelahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Siapa orang yang Allah turunkan derajatnya, Allah benamkan sedalam-dalamnya, asfala safilin. Safil itu bagian bawah, asfal yang paling bawahnya lagi. Itu udah kalimat yang paling tinggi sudah itu. Paling tinggi dalam makna yang dia bawa. Lihat Allah ketika Allah bicara dirinya dan sifatnya ahkamul hakimin. Hakim yang memberikan keputusan. Allah itu ahkamnya. Safilin yang paling bawah, ini asfalnya. Yang belajar bahasa Arab, ini sudah kalimat yang paling top dalam maknanya. Kalau Allah yang paling bijaksana menggunakan kalimat ahkamul hakimin. Lihat asfala safilin. Sama enggak? Kalimat yang luar biasa. Manusia itu rendah dan rendah. Kenapa? Karena dia justru hidup untuk itu. Realita begini. Kalau logika berpikirnya begini.
Anda yang punya rumah, Anda pemilik isi rumah, dan di antara isi rumah itu adalah pembantu. Nah, sekarang pembantu harus berkhidmat kepada Anda atau Anda yang harus berkhidmat kepada pembantu? Jawabannya, pembantu yang harus berkhidmat kepada kita. Siapa berkhidmat kepada siapa? Bisa dipahami? Siapa berkhidmat kepada siapa? Nah, sekarang dibalik. Anda yang punya rumah, Anda yang punya perabot, Anda yang punya kulkas dengan segala kebutuhan yang ada di dalamnya, Anda yang punya makanan, Anda yang punya pembantu. Justru sebaliknya, pembantu yang tinggal di kamar utama, antum tinggal di kamar pembantu. Justru pembantu yang antum masak, antum yang masak. Kira-kira manusia seperti ini cerdas apa oon gitu? Hah? Ayat ini itu dia. Hai manusia, Allah ciptakan dirimu, bersamaan Allah ciptakan dirimu, Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk menservis dirimu. Maka jangan hidup untuk bumi. Kalau engkau hidup untuk bumi, bahkan justru engkau hidup untuk budakmu sendiri. Bumi dan isinya Allah jadikan budak untuk manusia. Kenapa akhirnya manusia hidup membudakkan dirinya kepada apa yang ada di bumi ini? Hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Dinar, dirham artinya isi bumi. Diciptakan untuk menjadi hamba manusia, untuk berkhidmat kepada manusia, untuk pembantu manusia. Sekarang justru dia hidup untuk dinar, jadilah dia hambanya dinar. Dia hidup untuk dirham, jadilah dia hambanya dirham. Kok aneh? Maka orang yang hidup untuk dunia, padahal dunia Allah ciptakan untuk dirinya, lalu dia hidup untuk dunia itu, dia telah menghambakan dirinya kepada hamba yang seharusnya dialah majikannya. Apa tidak serendah-rendahnya itu? Di mana Anda hidup lebih rendah daripada hambamu sendiri. Kalau boleh dikatakan emas dan dirham adalah hambanya manusia, dan itu yang benar. Emas dan dinar dan dirham harus antum perintahkan, jangan dia yang perintah antum. Kalau ingin hidup yang benar, cara hidup yang benar, antum yang perintahkan dinar dan dirham. Kesana, kamu kesana, kamu kesana, kamu stop dulu di sini, di tabungan, diam sebentar. Yang lain, kamu kesana, kamu. Faham artinya? Dinar dan dirham itu emas dan perak dan apapun yang menggantikan posisinya. Harta beserta seluruh hal yang berhubungan dengan harta. Harusnya dia jadi budak kita, kita tuannya. Dia harus tunduk dengan perintah kita. Jangan untuk dia kita nggak sholat. Untuk dia kita nggak jujur. Untuk dia kita khianat. Untuk dia kita tidak nutup aurat. Untuk dia kita tidak jujur dalam timbangan. Antum hidup untuk siapa? Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Dan dua-duanya pakaian dan selimut. Celaka hamba selimut, celaka hamba pakaian. Hidup untuk pakaian. Gara-gara jual pakaian gak sholat, gara-gara jual pakaian transaksi riba, gara-gara jual pakaian, gara-gara jual selimut, gak tahu lagi Ramadan gak Ramadan. Ketika itu manusia turun derajatnya sehina-hinanya, lebih hina daripada benda. Kenapa? Justru dia hidup untuk benda itu. Taib. Ketika hartanya adalah hewan ternak,
Akhirnya dia hidup nggak sholat gara-gara jaga tanam, jaga hewannya. Nggak sholat subuh gara-gara takut hewannya diambil orang. Tidak puasa gara-gara kasih makan hewan ternak. Antum hidup untuk apa, akhi? Siapa yang hidup untuk siapa? Baik. Cara hidup yang benar bagaimana? Ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau mau hidup yang benar, cara hidup yang benar, ayat setelah itu, setelah rummaradna wasfala safilin, hidup untuk beriman, hidup untuk beramal saleh, hidup untuk Allah. Maka inilah gaya hidup orang mukmin. Dia hidup untuk Allah. Yang bisa merintahkan dirinya adalah Allah, dan siapapun yang membawa kepadanya perintah Allah. Dan tentu yang pertama kali yang membawa perintah Allah kepadanya bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, maka dia kepada siapa yang membawa perintah dari Nabi Muhammad, untuk itu dia hidup. Bukan orangnya, tapi perintahnya. Lihat Al-Quran, surat Muhammad. Ayat yang ke-12. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Di dalam ayat ini senada dengan ayat yang tadi kita bicarakan, hidup untuk beriman dan beramal saleh. Hidup kita ini untuk mempertontonkan kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, untuk mempertontonkan iman dan amal saleh kepada Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Redaksinya adalah, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sering sekali dalam ayat ini, konteks yang paling sering kita tangkap adalah orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hai muslim, di dalam ayat ini Allah menyuruh engkau hidup, beriman dan beramal saleh. Ini kabar, tapi di dalamnya ada amar, ada perintah. Karena kabar yang ada di dalam ayat bukan semata-mata kabar, tapi mengandung di dalamnya petikan pelajaran untuk kita. Ketika Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh, saya akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu artinya, hai manusia, hiduplah engkau untuk beriman dan beramal saleh. Agar kalau engkau menjadi orang yang beriman dan beramal saleh, ini yang akan kuberikan kepadamu. Dan ini yang mungkin diinginkan oleh yang buat judul gaya hidup. Hidup gaya hidup itu untuk beriman dan beramal saleh. Hidup kita itu untuk beriman dan beramal saleh. Jadi seluruh aksi kita dalam hidup mengarahnya kepada iman dan amal saleh. Sehingga yang orang lihat dari seorang muslim yang benar-benar muslim, mukmin yang benar mukmin, orang yang beriman dan muslim, dia hidupnya untuk iman dan amal saleh. Hidupnya untuk iman dan amal saleh. Kalau ada harta, hartanya untuk infakkan. Kalau ada dia sesuatu untuk keimanan dan amal solehnya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, tidak untuk dunia. Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang ulama ternama di kalangan tabi'in.
Ada berapa menit lagi jelang azan? 2 menit lagi, barakallahu fik. Mudah-mudahan setelah kisah Imam Abdullah Mubarak Al-Marwazi ini kita tutup dulu untuk melaksanakan sholat Isya. Kita lanjutkan setelahnya biidznillah azza wajalla. Imam Abdullah Mubarak Al-Marwazi adalah ahli ilmu, ahli syariat, ahli hadis, ahli fikih, ahli jihad, ahli infak, ahli sedekah, dan beliau seorang yang terkenal dengan ilmu yang luar biasa dan sifat-sifat kebaikan yang luar biasa, namun juga terkenal saudagar besar. Beliau juga terkenal dengan saudagar besar. Tapi lihat metode hidupnya. Hari ini, malam ini, beliau memberikan tausiah kepada kaum muslimin tentang zuhud terhadap dunia. Allah takdirkan besoknya bertemu sahabatnya, beliau sedang membawa dagangan besar. Kalau orang yang nggak ngerti, paradoks. Malam ini bicara zuhud, besok bawa bisnis besar. Karena banyak orang mengira zuhud itu nggak boleh dagang, nggak boleh jadi saudagar besar. Itu kesalahan cara berpikir. Utsman orang zuhud loh, Utsman bin Affan radhiyallahu an, zuhud luar biasa. Beliau orang yang hidupnya untuk akhir bukan untuk dunia, walau beliau saudagar kaya. Buktinya apa? Beliau orang yang paling rajin baca Al-Quran dan beliau orang yang paling rajin puasa. Itu tanda bahwa beliau sangat mencintai akhir dan hidup untuk akhirat. Kita yang harta kita nggak seberapa hartanya Utsman, puasa malas, baca Quran malas. Siapa yang lebih mencintai akhirat dalam hidup hari-hariannya? Utsman. Dan itu dia makna zuhud, dunia kerdil di hatinya, yang dia besar-besarkan itu adalah akhirat. Dan terbukti dalam biografi hidupnya untuk akhirat, untuk beriman dan beramal saleh. Sampai-sampai Utsman radhiyallahu anhu, Allah wafatkan sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Karena itu kebiasaan harian Utsman radhiyallahu anhu wa arda. Kembali kepada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Jadi pemandangan yang paradoks, malam tadi bicara tentang zuhud, tentang dunia, kok besoknya ketemu sama muridnya, kelihatan oleh sahabatnya sedang membawa dagangan besar. Sehingga sahabatnya, kalau tidak salah Abul Aliyah, mengatakan kepada beliau, wahai imam, baru tadi malam engkau bicara zuhud, ada apa sekarang membawa dagangan yang sangat banyak ini, bisnis yang sangat besar ini? Kata Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi radhiyallahu anhu, masih banyak saudara-saudara kita muslim yang membutuhkan uluran tangan, masih membutuhkan bantuan kita. Jawaban sahabatnya yang juga ahli ilmu, ma ahsana hadza idza qtarana bihadza, alangkah indahnya yang seperti ini kalau memang berjodoh dengan yang seperti ini. Maksudnya alangkah indahnya bisnis besar seandainya memang berjodoh dengan niat untuk membantu kaum muslimin. Zuhud tidak bertabrakan dengan bisnis, tapi tujuan bisnis apa? Memperkaya diri. Nanti sebentar lagi akan ada ayatnya di dalam Al-Quran, kita bawakan di dalam ayat yang sama. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.